Bapa kami yang di surga, kudus namamu, datanglah kerajaanmu, jadi hendakmu. Tiada yang lebih berharga dari kasih-Mu, kekuasaan, kemuliaan, semua milik-Mu. Ku naikkan syukurku, ku angkat tanganku padamu, Yesusku. Ku berserah penuh. Tiada yang lebih berharga
Come into this place, fill our hearts with grace. Stir within us, let your spirit come to life. Christ reigns over us. Death has lost its power, as a risen King is here. Oh, you are here, God. God our Savior, here we worship you. Love has set us free. Through the valleys, to the victories, we will trust in you. Death has lost its power, as a risen King is here. It's always only Jesus.
Cause. Sebelum kita memulai, I wanna say Happy Father's Day untuk setiap ayah. Saya berdoa agar Tuhan yang terus memimpin. Thank you so much for doing what you are doing. Setiap sacrifice, setiap hati saudara untuk anak-anak saudara, you are a blessing. And I believe that God will bless you with favor and wisdom. Enjoy today dalam keadaan seperti ini. Tetap rayakan Father's Day because you have done a great job and God is so proud of you. And God is your Father. And I believe that God will take care of you as you take care of your family. Amen. So I want to welcome you to our Sunday service, saudara. Hari ini kita percaya kita akan diberkati sekali. I'm really touched, saudara, hari ini. You have to tune in and listen to the sermon, especially you will know why later, saudara. So please do share this video if when it's this Sunday service, if it's bless you, broadcast it to your friend, your families. May many more be blessed. Are you ready to receive? Kalau saudara siap menerima hari ini, saudara, saya percaya bahwa Tuhan ada di tempat di mana saudara berada dan Dia bersiap untuk memberkati saudara. Hari ini why I say it's special because Pastor Yohanes is going to share a word hari ini. Ada kabar duka cita, saudara, yaitu ayah dari Pastor Yohanes meninggal dunia dan beberapa hari yang lalu, dan hari ini kami keluarga The Cause turut berduka cita, dan I'm really proud of Ajak karena hatinya dia hari ini ingin share firman Tuhan. Karena dia berkata dia wanna share the love of the Heavenly Father kepada kita semua. Tapi hari ini kita ingin berbicara kepada Pastor Yohanes dan seluruh keluarga. Tuhan adalah kekuatanmu. We sit with you, we feel with you, dan kami berdoa agar ada comfort, ada penghiburan, ada damai sejahtera, ada pertolongan Tuhan di dalam keluargamu dan masa-masa depan, hari-hari ke depan ini. Tuhan berkati. Sekali lagi kami turut berduka cita, tapi precious are the death of the saint. Saya percaya bahwa Tuhan yang memegang ayah Anda dari Pastor Yohanes hari ini. Tuhan berkati. Mari saya undang saudara. Begitu banyak kejadian bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak akan tahu waktu, seringkali kita nggak mengerti apa yang akan terjadi. Dan hari ini saudara, sembari saudara duduk di bawah kaki Yesus, therein lies your peace. Disitulah kedamaian, dan disitulah tempat saudara berteduh, minum dari air dari di bawah kaki Yesus. Dan hari ini mari kita nikmati bersama hadirat Tuhan yang menjadi kekuatan. Selamat pagi The Cause, how are you today? Welcome to the new normal, di mana season ini orang-orang di luar sana bilang kalau kita ada di season yang baru, di era yang baru. Tapi satu hal yang pasti, saudara, kalau Tuhan Yesus tidak pernah berubah, bahwa Tuhan Yesus kasihnya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Karena Tuhan itu Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Oleh sebab itu hari ini saya mau undang saudara sekalian yang ada di rumah, yang sedang menonton live recording hari ini, bahwa kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Bukan karena kita mau meminta kebaikan Tuhan untuk hidup kita, tapi karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Karena kita tahu bahwa siapa kita hari ini tercerminkan dari siapa Dia. Dan situasi kita hari ini ditentukan oleh apa yang sudah Dia kerjakan di kayu salib. So let us worship God today, church. Because God is good and He always good. Thank you, Jesus. Nyanyi puja bagimu, Tuhan, puja bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak
nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Engkau layak dipuji ya Tuhan. We give you praise, we give you all the glory, Lord. We give you thanks, for you are God. And your name is Jesus, and your name is Emmanuel. Oh, we sing nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan,
besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. We just want to say we need you, Jesus. We need grace alone. Hallelujah, Jesus. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ini doa kami Tuhan, ku tak mau berjalan. Ku perlu
Jesus, that we need you even more, God. And we cling our hope to your promises, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I just want to be with you, Jesus. Thank you, Jesus. We just want to be with you, Jesus. You are always with us, Jesus. That you know us, Lord. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan,
dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Thank you so much, worship team, for such a beautiful worship. We are so blessed to have you serve us week after week. Pagi hari ini sebelum saya go to our announcement and monthly giving, izinkan saya untuk membagikan sebuah firman dari Yesaya 42 ayat 16. Dan firman ini, I want you to take it not just as a verse in the Bible, but I want you to take it as a prophecy over your life, as a promise from God for your life today. Amen. Yesaya 42, 16 dikatakan, Aku akan memimpin orang-orang buta di jalan yang belum mereka ketahui. Aku akan membimbing mereka di lorong-lorong yang belum mereka ketahui. Aku akan mengubah kegelapan menjadi terang di hadapan mereka dan jalan yang berliku-liku menjadi lurus. Hal-hal itulah yang akan kulakukan bagi mereka. Aku tidak akan meninggalkan mereka. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami saat-saat ini, tapi buat saya ada masa-masa di mana saya merasa buta. I don't know what is the future. You know, I can't see what's next. I can't know what to do. I don't know where to go. Tapi di sini Tuhan berjanji bahwa Ia akan memimpin orang buta ke jalan yang belum mereka ketahui. Have you not found your way today, church? Tuhan sendiri yang berjanji bahwa Ia akan memimpinmu ke jalan yang mungkin saudara belum ketahui, tapi sudah disediakannya. Dia yang akan menjadikan kegelapan di dalam hidupmu menjadi terang, dan Dia tidak akan meninggalkan engkau. Jadi no matter how blind you feel about your life right now, no matter how uncertain you feel about your life right now, know that your heavenly Dad is not caught off guard. Dia sudah menyiapkan jalan-jalan bagimu for the present condition, for the new normal, for the next 3 years, 5 years, 10, 20 years of your life. Dia sudah menyiapkan semuanya bagimu. He's prepared everything for you, and He's promised to lead you. So today, you may feel blind right now, church, tapi know that His hand will continue to guide you. Kalau saudara ingin memberi pada pagi hari ini, saudara bisa melakukannya ke Bank Mandiri, the GJKI The Cost di 165 005 000 773. And as you give this morning, will you let me pray with you this morning? Father God, we thank you, Lord. We thank you that even in the midst of the famine, God, there your favor be also. We thank you that even in the midst of uncertainties, God, that there your hand shall guide us. Kami tahu kita tidak pernah sendiri, Tuhan. Kami tahu we can never be lost in you, Lord. We thank you, Jesus, and in your mighty name we pray. Amen. Pagi hari ini, saya juga mau remind saudara bahwa gereja kami sudah merilis a series called Why Grace. Apa itu kasih karunia? Apa arti dari kasih karunia dan apa dampak kasih karunia di kehidupan Anda sehari-hari? What is the difference between living under the laws and living under the grace? Di situ saudara bisa belajar banyak hal tentang the truth that I know will set you free. Minggu depan kita juga akan ada online service as usual di jam 10.30 pagi. So don't forget to subscribe to our channel, The Cast Indonesia, and set a reminder on the day. Dan juga bagi saudara yang punya anak-anak, we also provide Sunday school service for your kids. Ada di The Cast Indonesia Kids. So it's a different YouTube channel dan mulainya jam 9.30 pagi. Okay, without further ado, let's welcome our pastor and prepare your heart as we receive the word this morning. Halo saudara semua,
Terima kasih udah join di YouTube channel kami. Terima kasih hari ini saudara boleh bergabung bersama kami, mendengarkan khotbah, mendengarkan kasih karunia Tuhan. Sebelumnya saya ingin meminta maaf terlebih dahulu apabila kualitas recording hari ini tidak sebagus sebelumnya. Dalam hal ini video khotbah saya, karena dikarenakan papa saya sedang dalam keadaan berduka. Papa saya meninggal kemarin dan saya merasa terpanggil untuk tetap berkhotbah hari ini. Sebelum saya berkhotbah, izinkan saya share tentang papa saya. Kurang lebih 10 tahun yang lalu, mungkin 12 tahun yang lalu, saat itu saya baru mau pertama kali bisnis dan saya nggak punya uang, dan papa saya hari itu dia menjual sebuah barang kesayangan dia, emas milik dia, perhiasan milik dia, sehingga saat itu saya mampu mendapatkan modal. Saya dibelikan sebuah kamera DSLR saat itu, bisnis pertama saya, dan berkat dari pengorbanan papa saya bisa mempunyai beberapa bisnis yang lainnya, dan saya merasa terberkati oleh pengorbanan papa saya. Tapi hari ini saudara, saya nggak sabar untuk share kepada saudara kalau papa saya berasal dari dunia begitu baik terhadap saya. Saya percaya Bapa kita di surga jauh lebih baik, dan hari ini saya nggak sabar untuk menceritakan kasih Bapa saya, kasih Bapa kita yang ada di surga untuk saudara. So, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai saudara. Saya akan membawakan tentang bagaimana seorang Bapa di surga menaungi bangsa Israel selama di perjanjian lama. Jadi hari ini saya mengajak saudara untuk melihat pattern Tuhan selama di perjanjian lama. Saya ingin mengajak saudara bagaimana Tuhan men-take care, bagaimana campur tangan Tuhan ada dari mulai perjanjian awal sampai perjanjian awal yang terakhir. Di perjanjian lama kita akan melihat beberapa fase atau beberapa periode saudara. Periode pertama adalah penciptaan, tapi saya tidak mulai dari penciptaan. Saya ingin memulai periode pertama ada di Abraham, the call of Abraham, di mana Abraham dipanggil. Lalu periode kedua ada di mana bangsa Israel saat itu ada di wilderness, di sebuah padang gurun dipimpin oleh Musa. Lalu di periode ketiga kita melihat bangsa Israel memasuki periode of conquest, di mana mereka mulai perang, mereka mulai masuk ke tanah perjanjian dipimpin oleh Yosua. Lalu mereka lanjut lagi di period of judges, di periode hakim-hakim, nanti akan kita bahas. Yang kelima adalah periode raja-raja, dan yang terakhir adalah restoration, adalah pemulihan di tengah bangsa Israel, di pembuangan bangsa Israel, pemulihan di tengah pembuangan bangsa Israel. So are you ready guys? Izinkan saya berdoa terlebih dahulu untuk saudara dan untuk saya. Tuhan, aku percaya Bapa bahwa di tengah kegelapan, bahwa di tengah famine, bahwa di tengah padang gurun, bahwa dimanapun kami berada Bapa, Engkau Allah yang setia, Engkau adalah Allah yang tetap campur tangan untuk setiap detail hidup kami, untuk setiap permasalahan kami yang kecil, bahkan sampai permasalahan kami yang besar. Engkau melihat setiap detik kami Tuhan. Aku berdoa hamba-Mu bisa memperlihatkan kepada dunia bahwa betapa besar kasih-Mu Tuhan untuk kami di tengah kondisi apapun dalam hidup kami Tuhan. So kita mulai saudara. Yang pertama adalah the call of Abraham. Kita mulai pertama dengan cerita Abraham, di mana Tuhan memberikan perjanjian kepada Abraham pada saat itu. Di Kejadian 15 ayat 1 sampai 2 dan 5 sampai 6, izinkan saya untuk membacakan kepada saudara. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak,
Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepada sebagai kebenaran. Bangsa Israel lahir dari keturunan Abraham. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, mengapa Abraham yang dipilih? Ketika Tuhan memilih Abraham, usia Abraham memasuki usia 75 tahun dan istri tidak bisa mempunyai anak. Sarai adalah seorang yang mandul. Ketika Tuhan memilih Abraham, Abraham bukanlah orang yang menyembah Tuhan, bukanlah orang yang menyembah Yehuwa pada saat itu. Abraham menyembah Allah lain. Pada saat itu dia menyembah berhala, dia tidak mengenal Tuhan. Dia tidak pernah mengenal Tuhan sebelumnya. Bukankah akan jauh lebih make sense bagi Tuhan untuk pilih orang yang gak mandul? Akan lebih gampang buat Tuhan untuk pilih orang lain yang mereka punya rahim yang sehat, mereka punya rahim yang subur. Bukan akan lebih gampang bagi Tuhan? Bukan akan nggak repot bagi Tuhan? Bukankah akan lebih make sense juga buat Tuhan untuk pilih orang lain yang sudah percaya kepadanya? Tapi kenapa Tuhan pilih Abraham? Kenapa Tuhan pilih Sarai? Dan Abraham pun tertawa mendengar janji Tuhan. Saudara sering mendengar cerita ini, firman ini. Sama seperti kita, saudara. Hari ini mungkin kita mendengar janji Tuhan dan kita tertawa sinis, saudara. Tuhan mau pulihkan bisnis kita, sementara kita bangkrut. Sementara kita nggak mungkin melihat, oh, pandemik ini membuat bisnis saya hancur. Bagaimana saya mungkin mau jualan? Kalau banyak toko tutup, kalau tidak ada pembeli, kalau ekonomi hancur. Kau janji kepadaku, Tuhan, bisnisku besar. Kau mau janji Tuhan kepadaku, Tuhan, bahwa penyakitku sembuh, Tuhan. Oh Tuhan, aku baru saja kehilangan orang yang saya cintai. Saya baru saja kehilangan papa saya. Bagaimana mungkin Tuhan mau menyembuhkan? Tuhan mau buat saya membuat saudara punya rumah sendiri bila saudara hari ini masih berdoa untuk mempunyai rumah sendiri. Oh come on Tuhan, nggak mungkin Tuhan. Look at me. Aku nggak punya gaji yang besar. Aku nggak punya bisnis. Bagaimana mungkin bisnis saya besar sedangkan sekarang aja aku bangkrut? Bagaimana mungkin aku punya anak kalau aku sudah divonis dokter nggak bisa punya anak? Bagaimana mungkin aku punya rumah sendiri, penghasilanku kecil, and goes on. Itulah periode pertama janji Tuhan diberikan kepada Abraham dan Sarai di tengah ketidakmungkinan mereka. Lalu kita lanjut di periode kedua, di mana kita melihat beberapa saat setelah Abraham memperanakan Ishak, sehingga di dalam keturunannya ada Yusuf yang dipercaya Tuhan menjadi perdana menteri di Mesir, sehingga bangsa Israel semuanya, hampir semua bangsa Israel tinggal di Mesir hingga suatu saat di Keluaran 1 ayat 8 sampai 9 dan 13 sampai 14. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Kurang lebih ada 64 tahun setelah Yusuf sampai dengan raja baru itu muncul. Raja baru itu bertindak dengan kejam pada bangsa Israel, sehingga terjadilah perbudakan terhadap bangsa Israel, dan bangsa Israel berteriak memohon kepada Tuhan, meminta pembebasan. Tuhan mendengar dan Tuhan memulai janjinya dengan Musa. Di Keluaran 3 ayat 7 sampai 8, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka.
yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feriz, orang Hewi, dan orang Yebus. Tuhan berkata ini kepada Musa. Tuhan berkata janji ini kepada Musa. Lalu kita lihat respon Musa. Keluaran 14 ayat 10-11. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku nggak pandai bicara dahulu pun, dan tidak sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Lalu singkat cerita, Musa pun membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bangsa Israel memasuki sebuah periode. Mereka hidup di wilderness, mereka hidup di padang gurun, dan bangsa Israel berjalan memutar 40 tahun. Dan bangsa Israel berteriak mengeluh, lebih baik kami mati di tanah Mesir, setidaknya kami bisa makan mentimun dan sop bawang. Pertanyaan saya kepada Tuhan, mengapa Tuhan membawa bangsa Israel ke wilderness? Mengapa Tuhan nggak langsung bawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian? Mengapa bahkan Tuhan memilih Musa, seseorang yang gagap, dan Musa bukanlah seorang yang percaya Tuhan juga, by the way. Musa juga bukan seorang punya pengalaman di kepemimpinan, apalagi di militer. Mengapa Tuhan membiarkan bangsa Israel dari mereka biasa mempunyai tempat untuk tidur di Mesir, menjadi mereka mesti tidur di padang gurun, mungkin beralaskan bintang, dan mereka tinggal di perkemahan? Yes, Tuhan mau bawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, yes. Tapi mengapa semua begitu sulit untuk sampai di sana? Apakah itu worth it bagi bangsa Israel? Sama seperti kita, saudara. Kita beranggapan nggak mungkin untuk kita masuk ke tanah perjanjian. Nggak mungkin, aku ini masih budak di tanah Mesir, Tuhan. Kau janjikan aku tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Sedangkan aku melihat sekarang aku adalah budak. Itulah yang dipikiran bangsa Israel. Kamu nggak lihat, Tuhan, sekalinya aku masih kacau. Bagaimana mungkin aku masuk ke tanah perjanjian? Kamu nggak lihat, Tuhan, bagaimana mungkin aku bisa damai sejahtera? Untuk memenuhi kebutuhan pokokku aja aku sulit. Kita mungkin berpikir demikian. Gimana aku mau peace, Tuhan? Gimana aku mau damai sejahtera, Tuhan? Untuk bayar cicilan rumah aja aku masih sulit. Bagaimana aku bisa peace, damai sejahtera, Tuhan? Kalau baru saja aku kehilangan orang yang aku cintai, bagaimana mungkin, Tuhan, aku bisa merasakan damai sejahtera, Tuhan? Kalau aku tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok keluargaku, bagaimana mungkin, Tuhan? Kita melihat ketidakmungkinan. Sama seperti Abraham melihat ketidakmungkinan. Lalu kita lanjut, saudara. Saya berharap saudara tetap keep on track, karena saya ingin membacakan data-data terlebih dahulu untuk saudara. Saya ingin membacakan keadaan bangsa Israel di setiap periode terlebih dahulu, saudara. Lalu kita masuk di periode ketiga, di mana sebelum masuk ke tanah perjanjian, matilah Musa. Lalu tampuk kepemimpinan dipegang oleh Yosua. Yosua 1 ayat 2-4 dan 9. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tuhan memberikan janjinya lagi. Di tengah ketidakmungkinan, Tuhan memberikan janjinya lagi. Tuhan reaffirm janjinya kepada Yosua. Bangsa Israel sudah melihat tanah perjanjian, sudah di depan mata mereka, tapi mereka belum masuk. Sekarang bangsa Israel berada di seberang tanah perjanjian, tempat di mana banyak kota musuh yang isinya adalah raksasa. Di Bilangan 13 ayat 28, hanya bangsa yang diam negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak yang merupakan kaum raksasa telah kami lihat di sana.
Ini adalah hasil dari penglihatan mata-mata, 12 mata-mata yang Musa saat itu kirim, dan mereka melihat kota yang begitu besar. Bandingkan dengan keadaan Israel pada saat itu. Israel tinggal di perkemahan di padang gurun. Musuh mereka tinggal di perkotaan, di bangunan yang megah, di istana yang megah. Israel nggak punya kota, mereka punya kota. Israel tidak mempunyai fasilitas militer yang lengkap. Mereka mempunyai fasilitas militer yang lengkap. Lawan Israel mempunyai kota-kota yang besar dan berkubu-kubu temboknya. Israel nggak punya. Israel cuma punya kemah. Israel cuma punya kemah yang bahannya dari kain, saudara. Israel nggak punya pengalaman militer, dan kita lihat siapa musuhnya. Raksasa, mereka yang sudah berpengalaman, mereka yang terlahirkan hanya untuk perang. Lawan Israel berperawakan tinggi-tinggi dan merupakan raksasa. Now I'm preaching, saudara. Saudara lihat pattern Tuhan. Saudara lihat bagaimana keadaan bangsa Israel dari waktu demi waktu di 3 periode ini. Kita lihat Abraham, Tuhan janjikan anak kepada Abraham dan Sarai di tengah kelemahan fisik. Kita lihat bangsa Israel di tengah padang gurun. Tuhan janjikan perjanjian di tengah padang gurun. Tuhan memberikan perjanjian di saat gak mungkin. Kita lihat bangsa Israel mau menyerang tanah perjanjian. Bagaimana mungkin aku bisa melawan kota-kota yang besar berkubu-kubu itu, sedangkan aku bangsa Israel. Aku bahkan gak punya kota yang untuk aku bisa diami. Bahwa janji Tuhan muncul di keadaan yang tidak memungkinkan. Bahwa janji Tuhan seringkali terjadi di keadaan di mana manusia menganggap hal itu nggak mungkin. Abraham melihat kemandulan, tapi Tuhan nggak butuh fisik. Tuhan nggak butuh fisik yang sempurna untuk bisa Sarai melahirkan. Musa melihat padang gurun, tapi Tuhan memakai Musa. Tuhan gak butuh kota yang indah. Tuhan gak butuh kota yang besar dan megah. Tuhan bahkan bisa pakai padang gurun untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Bahkan Tuhan bisa pakai padang gurun untuk melatih bangsa Israel, melatih mereka berperang, melatih bagaimana mereka berjalan. Yosua dan bangsa Israel melihat musuh yang kuat, tapi Tuhan gak butuh prajurit yang kuat. Tuhan gak butuh perkotaan yang kuat. Tuhan gak butuh tentara yang berpengalaman untuk memberikan Israel kemenangan. Tuhan gak butuh sesuatu yang sempurna. Tuhan gak butuh sesuatu yang sudah nyaman. Bahkan kebalikannya, seringkali Tuhan memakai sesuatu yang gak sempurna dalam hidupmu untuk Tuhan bisa pakai, untuk Tuhan bisa memberikan janjinya kepada saudara. Janji Tuhan gak bergantung oleh keadaan saudara. Janji Tuhan gak bergantung dengan apa yang saudara punya. Janji Tuhan gak bergantung dengan kesehatan saudara. Janji Tuhan tidak bergantung oleh siapa saudara. Jadi jika saudara berkata kepada diri saudara, gak mungkin Tuhan pulihkan aku, gak mungkin Tuhan memulihkan pernikahanku, gak mungkin Tuhan memulihkan bisnisku, gak mungkin Tuhan memulihkan keluargaku. Lihat apa yang Tuhan lakukan selama 3 periode ini. Bahwa janjinya dipenuhi bukan berdasarkan keadaan Israel. Tuhan gak butuh kota yang besar. Tuhan gak butuh rahim yang sehat. Tuhan gak butuh sesuatu yang sempurna. If God created everything from nothing, you don't need to have anything for God to create something for you. Kalau Tuhan bisa menciptakan bumi ini dari nol, dari kekosongan, saudara dan saya nggak perlu punya something, karena Tuhan bisa ciptakan dari nol. Begitu berkuasanya Tuhan, sehingga Tuhan tidak perlu bergantung kepada yang engkau punya. Tuhan bisa ciptakan sesuatu from nothing. Tuhan nggak perlu kau punya rahim yang sehat. Bahkan Tuhan gak perlu rahimmu untuk Tuhan bisa ciptakan, lahirkan anak yang daripadamu. Kalau engkau melihat bahwa pernikahanmu yang gagal dan hampir hancur, Tuhan gak perlu pernikahan yang sehat. Tuhan gak perlu skillmu untuk bisa membangun komunikasi yang sehat dengan pasanganmu.
Tuhan bisa ciptakan itu semua dari nol, bukan dari apa yang kau punya. Ada satu pattern lagi dari 3 periode ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Tuhan pilih Abraham, bukan orang yang percaya sebelumnya, bahkan dia punya anak dari wanita lain, dari Hagar. Tuhan milih Musa, seorang yang gagap, nggak ahli leadership, bahkan dia pernah membunuh. Tuhan pilih Yosua, latar belakang Yosua diceritakan hanyalah seorang mata-mata, bukan seorang jenderal, bukan seorang pandai berperang, tapi Tuhan pilih Yosua. Tuhan gak melihat latar belakang mereka. 3 pattern yang sama selama 3 periode berturut-turut. Satu pattern yang sama selama 3 periode berturut-turut. Tuhan gak lihat latar belakang mereka. Tuhan gak lihat pengalaman mereka. Tuhan gak melihat dosa mereka sebelumnya. Tuhan gak lihat dosa Musa sebelumnya. Tuhan gak lihat dosa Abraham sebelumnya. Tapi Tuhan tetap setia dengan janjinya, bahwa kesalahan, dosa yang Abraham lakukan di tengah-tengah perjanjian, Tuhan gak batalkan perjanjiannya. Bahwa Musa saat itu pernah berdosa, pernah tidak taat juga di tengah padang gurun, Tuhan gak batalkan. Bangsa Israel pernah tidak taat sama Tuhan waktu di padang gurun, Tuhan gak batalkan. Bahkan Tuhan reaffirm janjinya di tengah ketidaktaatan. Sama seperti saudara, Tuhan mau pakai saudara bukan karena saudara pandai. Tuhan mau pakai saudara bukan karena saudara rajin saat teduh. Tuhan mau pakai saudara bukan karena saudara kudus. Tuhan mau pakai saudara bukan karena saudara nggak merokok. Tuhan mau pakai saudara bukan karena sudah berhenti berdosa. Tuhan mau pakai saudara bukan karena saudara bahkan sudah berpulang or something like that, udah kasih persembahan. No, Tuhan mau pakai saudara apa adanya saudara. His grace doesn't require what you don't have. His grace does complete what you don't have. Kasih karunia-Nya nggak memerlukan sesuatu dari apa yang kau tidak punya. Justru kebalikannya, kasih karunia-Nya melengkapi apa yang engkau tidak punya. Thank you Tuhan, bahwa di tengah kelemahan kami, Kau justru melengkapi Tuhan. Kau tidak menjudge, Kau tidak require something, tapi Kau melengkapi kami Tuhan. Kau melengkapi Yosua, Kau melengkapi Musa, Kau melengkapi Abraham Tuhan. Kau tidak require something dari diri mereka Tuhan. Demikian juga Tuhan tidak require something dari diri saudara. Lalu kita masuk ke periode hakim-hakim saudara. Tidak ada satupun yang manusia achieve dalam buku hakim-hakim saudara. Buku hakim-hakim, kitab hakim-hakim adalah tentang bagaimana kasih karunia Tuhan ada di dalam tengah bangsa Israel. Ketika pada saat itu bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka sudah mulai makan susu dan madu, mereka menempati rumah yang mereka tidak bangun, mereka menuai apa yang mereka tidak tabur. Israel hidup dengan enak, Israel hidup dengan damai sejahtera. Dan dimulailah zaman hakim-hakim. Kitab hakim-hakim menceritakan tentang secara berurutan saudara. Israel menyembah berhala, Israel dijual kepada musuh mereka, Israel menangis dan meminta pertolongan Tuhan. Tuhan mengembangkan hakim-hakim, hakim membawa keselamatan, tanah Israel ada kedamaian, dan Israel jatuh. Lalu repeat, berulang lagi. Hakim-hakim 2 ayat 11 sampai 14 dan 16. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikian mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka pada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka nggak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim
yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Kitab Hakim-Hakim menceritakan manusia selalu gagal, manusia selalu jatuh dalam dosa. Bahkan ada hakim yang juga jatuh dalam dosa, yaitu Samson. But here is a beautiful thing. Ingat yang tadi saya ucapkan, saudara, Israel murtad. Lalu Israel menyembah berhala, mereka murtad. Lalu mereka dijual kepada musuh mereka. 3, mereka menangis dan minta pertolongan Tuhan. Tuhan melihat mereka dan Tuhan membangkitkan hakim-hakim. Lalu hakim ini membawa keselamatan. Tanah Israel ada kedamaian. Lalu apa yang terjadi kemudian? Repeat dari yang pertama. Israel menyembah berhala. Israel dijual kepada musuh mereka. Israel menangis minta pertolongan. Tuhan membangkitkan hakim-hakim. Hakim-hakim membawa keselamatan. Tanah Israel ada kedamaian. Apa yang terjadi kemudian? Repeat lagi ke atas. Israel menyembah berhala lagi, jatuh lagi, dan seterusnya sampai 12 hakim. Sampai 12 hakim. Tapi here is a beautiful thing, saudara. 12 kali Israel jatuh. 12 kali Tuhan bangkitkan hakim-hakim untuk membawa keselamatan untuk bangsa Israel. Israel berulang kali tidak taat. Israel berulang kali jatuh. But yet Tuhan tetap lihat mereka. Tuhan tetap angkat mereka. 12 kali 12 hakim-hakim dibangkitkan Tuhan. Dan mereka tetap jatuh. Tapi Tuhan setia. Tuhan setia. Walaupun manusia tidak setia. Walaupun bangsa Israel tidak setia, saudara. Di saat hanya ada ketidaktaatan di dalam kitab Hakim-Hakim. Di saat hanya ada kejatuhan bangsa Israel. Di saat hanya ada kejahatan. Di saat hanya bangsa Israel. Hanya ada bangsa Israel yang menyembah Baal. Di saat tidak ada hal yang baik dalam diri Israel, tidak menghentikan mata Tuhan untuk memperhatikan Israel, tidak menghentikan kasih Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk Israel. Your disobedience never ever make God stop to loving you. Ketidaktaatan saudara, ketidaktaatan kita nggak pernah membuat kasih Tuhan berhenti. Tidak ada ketaatan, tidak ada ketidaktaatan yang sanggup membuat mata Tuhan tertuju kepada saudara. Dan demikian juga terjadi di periode berikutnya, di periode raja-raja, saudara. Saat itu, setelah zaman hakim-hakim, Israel meminta raja. Kisah yang paling terkenal di raja-raja adalah Saul, Daud, dan Salomo. Di tengah banyak kejatuhan di periode raja-raja, saudara, Tuhan membuat janji lagi. Ada janji yang di-reaffirm lagi kepada Daud, saudara. 2 Samuel 7 ayat 11 sampai 13. Ini janji Tuhan kepada Daud. Tuhan reaffirm janjinya. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitakan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Dia reaffirm janji dari Abraham, saudara. Apabila umurmu sudah genap dan engkau menjadi perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu. Aku garis bawahi ini, saudara, aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya, garis bawahi, untuk selama-lamanya. Tuhan janjikan itu kepada Daud, bahwa Tuhan akan membuat kerajaan kokoh sampai selama-lamanya. Tapi setelah itu beberapa ratus tahun kemudian banyak raja yang muncul. Di kitab Raja-Raja, Israel terpecah menjadi 2. Ada yang kerajaan utara yang merupakan kerajaan Israel, dan kerajaan selatan yang merupakan kerajaan Yehuda. Raja di bagian utara tidak satu pun dari 20 raja, saudara. Tidak satu pun mengikuti jalan Tuhan. Kerajaan bagian selatan, kerajaan Yehuda, dari 20 raja hanya 8 raja yang mengikuti jalan Tuhan. 12 sisanya tidak mengikuti jalan Tuhan. Dan akhir dari kitab Raja-Raja, bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka, Tuhan mengizinkan bangsa lain yaitu Assyria
Babilonia dan Persia untuk menjajah mereka. Hello Tuhan, bukankah Engkau berjanji kepada Daud bahwa kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya? Lalu ada penjajah dan kami tercerai berai. Kami dijajah, tidak ada lagi kerajaan dari Israel. Is God done with Israel? Apakah janji Tuhan dibatalkan? But here is a beautiful thing again. Terjadi di tengah periode raja-raja, Tuhan memakai seseorang bernama Hosea. Di kitab Hosea, Tuhan berkata apa yang menjadi isi hatinya kepada Hosea. Dia berkata demikian. Hosea 11 ayat 1 sampai 3 dan 8. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengejar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tapi mereka nggak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Tuhan yang bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan yang mengajarkan bangsa Israel berjalan di padang gurun. Tuhan yang membesarkan Israel. Dan Tuhan melihat Israel, mereka murtad. Tapi di ayat 8, inilah the very heart, hati Tuhan yang paling dalam untuk saudara dan saya dan untuk Israel. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku gak mungkin tega Israel untuk membiarkan engkau di tangan para penjajah. Aku tidak mungkin membiarkan engkau Israel untuk jatuh, karena engkau adalah anakku Israel. Karena engkau biar bagaimanapun ketidaktaatanmu, engkau adalah anakku. Bahwa di tengah ketidaktaatan raja-raja, bahwa di tengah ketidaktaatan Israel, di tengah periode raja-raja, Tuhan masih ingat Israel. Tuhan masih mengingat janjinya. Tuhan gak mau melihat Israel hancur. Tuhan gak mau melihat Israel anaknya untuk mati. Tuhan gak mau melihat anaknya mati. Janji Tuhan gak dibatalkan oleh ketidaktaatan Israel. Janji Tuhan tetap Tuhan ingat. Dan Tuhan memakai penjajah, salah satu penjajah. Kita masuk bagian terakhir, saudara, di kitab Perjanjian Lama, saudara. Restoration in the middle of exile. Kita melihat bahwa bangsa Israel ditawan oleh Assyria dan bangsa Babilonia. Tapi saat ini bangsa Israel hanya melihat kehancuran. Bangsa Israel hanya melihat penderitaan. Mereka dijajah lagi, mereka hancur lagi. Di mana janji Tuhan? Setelah itu muncullah bangsa Persia mengalahkan bangsa Babilonia, sehingga Israel dijajah oleh bangsa Persia. Lalu inilah yang terjadi. Esra 1 ayat 2. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Tuhan yang huruf besar, yaitu Yahweh, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat dan pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Seorang raja yang gak kenal Tuhan, seorang raja yang menjajah bangsa Israel, mengizinkan bangsa Israel untuk kembali ke Yerusalem, bahkan dengan harta kekayaan, bahkan dengan hewan dan ternak, bahkan dengan dukungan
Dapatkah saudara bayangkan kebebasan yang diberikan kepada Israel murni adalah kasih karunia. Israel tidak mengusahakannya, murni kasih karunia. Tuhan menggerakkan hati Kores atau Cyrus dalam bahasa Inggris supaya Israel bisa pulang dan membangun Yerusalem kembali. Dapatkah saudara bayangkan Israel bahkan di tengah pembuangan, Israel di tengah penjajahan, seharusnya mereka menjadi budak, seharusnya mereka nggak boleh pulang, tapi inilah pekerjaan Tuhan. He can restore, He can restore. Dia sanggup memulihkan walaupun bangsa Israel di tengah pembuangan. Demikian juga dengan hidup saudara. Ketika saudara berasa saudara ada di pembuangan, saudara ada di kemiskinan, He can restore. Dia sanggup memulihkan. Entah bagaimanapun dia akan cari caranya untuk Tuhan bisa menebus saudara. Dia akan temukan berbagai cara yang ajaib untuk dia bisa sanggup memulihkan keadaan saudara. Saya tidak mengerti keadaan saudara saat ini, saudara, di masa pandemi seperti ini. Sehancur apa saya tidak mengerti. Tapi kita lihat bahwa saya sudah melihat kehancuran. Tapi saya ingin mengajak saudara melihat apa yang Tuhan lihat. Bahwa dia sanggup melakukan restoration even in the middle of exile, di tengah pembuangan saudara. Saudara ini, saudara merasakanlah. Kalau saudara Hanis, saudara berasa seperti di pengasingan, hey, Tuhan sanggup memulihkan saudara dan saya. Hey, Tuhan sanggup memulihkan diri saudara bahkan di tengah kondisi yang gak memungkinkan. Perhatikan saya akan tutup dengan ini saudara. Di penghujung, hampir penghujung perjanjian lama, yaitu di Zakaria. Zakaria dan Malyaki berbicara banyak tentang nubuatan, tentang juru selamat. Di Zakaria 8 ayat 11 sampai 13, saya berdoa ini yang terjadi dalam hidup saudara. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Firman ini diucapkan oleh Tuhan ketika bangsa Israel sudah membangun bait Allah dengan komplit. Dan inilah perkataan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur, garis bawahi, pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk, Israel menjadi kutuk karena ketidaktaatan mereka. Israel menjadi kutuk. Terlepas dari apa yang mereka lakukan, mereka tetap menjadi kutuk karena kebanyakan dari mereka tidak taat dan mereka jadi kutuk. Hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu akan menjadi berkat. Berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Kalau dahulu karena ketidaktaannya Israel menjadi kutuk dan bahan tertawaan, Tuhan saat ini berjanji oleh karena pohon anggur, bahwa pohon anggur ini akan membuahkan hasil. Kamu tidak akan lagi menjadi kutuk. Kamu adalah berkat oleh karena pohon anggur ini. Dan kita tahu siapa pohon anggur ini. Di perjanjian baru, Yohanes 15 ayat 5, Yesus berkata, akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu gak sanggup berbuat apa-apa. Dan ketika saudara tinggal di dalam pokok anggur yang benar, Yeremia pernah bernubuat di Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau zaman dahulu bangsa Israel belum dicurahkan kasih karunia secara utuh, bahwa kasih karunia berdasarkan oleh apa yang mereka lakukan. Tapi saat ini di perjanjian baru,
bahwa kasih karunia-Nya tidak bergantung oleh keadaanmu, oleh ketaatanmu, tapi kasih karunia-Nya bergantung kepada pokok anggur ini. Ketika engkau tinggal di dalam pokok anggur ini, kau akan berbuah apapun musimnya. Kau tidak akan layu, kau akan terus berbuah apapun musimnya. Kau tidak akan kering karena kau tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Saya ingin melihat perjanjian lama secara big picture. Saya tutup dengan ini, saudara. Kita lihat, saudara, Abraham sebelumnya dia tidak punya anak. Kalau kita berpikir seperti Abraham, kita akan berpikir secara small picture. Kita berpikir mungkin setahun atau kedua tahun ke depan, kita melihat istri kita mandul, istri kita nggak punya rahim. Kita melihat secara small picture, tapi pikiran kita bukan pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan begitu besar. Pikiran Tuhan memikirkan secara big picture. Kalau saat itu Musa, bangsa Israel mengeluh, bangsa Israel berpikir bahwa yang terbaik adalah kembali ke Mesir lalu makan sop bawang dan mentimun. Itu small picture, saudara. Tapi Tuhan secara big picture, Tuhan sudah memikirkan bangsaku nggak akan makan mentimun, bangsa Israel nggak akan makan sop bawang, bangsa Israel makannya susu dan madu. Kalau secara small picture, saudara, Yosua, bangsa Israel di tengah kepemimpinan Yosua, akan sangat gampang mungkin kita berpikir bahwa kuasai aja satu kota atau kita tinggal di perkemahan aja yang sederhana. Tapi big picture-nya Tuhan beda. Big picture-nya Tuhan mau Israel kuasai kota-kota yang berkubu-kubu besar. Itu big picture-nya Tuhan. Kalau kita lihat di Hakim-Hakim, bangsa Israel membutuhkan kasih karunia, bangsa Israel membutuhkan pengampunan. Bangsa Israel mungkin berpikir small picture-nya hanya akan ada hakim-hakim, tapi Tuhan persiapkan lebih dari hakim. Tuhan persiapkan raja-raja. Bahkan bukan raja-raja yang berasal dari dunia. Tuhan persiapkan raja yang kokoh selamanya. Siapa raja yang kokoh selamanya? Pokok anggur itu. Raja yang kokoh sampai selama-lamanya. Kita lihat Assyria, kita lihat Babilonia, kita lihat bahkan Roma. Mereka kerajaannya tidak selamanya. Tapi kita lihat sampai detik ini bahwa kerajaan dia kokoh, bahwa tidak ada satupun pengaruh yang ada di luar sana menghentikan kasih karunia Tuhan, menghentikan pergerakan kekristenan. Ini adalah kerajaan yang kokoh, dan kasih karunia Tuhan tidak berhenti untuk. Saya ingin ajak saudara terakhir, saudara. Ketika saudara hari ini merasa sulit, ketika saudara hari ini banyak terjadi hal-hal yang saudara gak mengerti. Saya baru saja kehilangan papa saya. Saya gak ngerti kenapa Tuhan panggil papa saya. Tapi saya declare ke diri saya gak ingin melihat secara small picture. Saya ingin melihat secara big picture. Hari ini bisnis saya sedang bermasalah, saudara. Saya ada bisnis, mungkin hampir seluruh tabungan saya saat ini tertahan. Tapi saya gak mau melihat secara small picture, saudara. Saya ingin melihat secara big picture. Karena big picture-nya Tuhan jauh lebih dahsyat dari small picture-nya saya. Rencana Tuhan lebih dahsyat daripada rencana saya. Hari ini saudara, pernikahan saudara gagal, pernikahan saudara masalah, bisnis saudara bermasalah. Hey, ingat, Tuhan sudah persiapkan the big picture untuk saudara. Hari ini khotbah saya belum jujur, saya belum saat ini saya belum kepikiran untuk judul khotbah saya. Tapi saya ingin menamakan khotbah saya hari ini The Very Heart of God for You. Hati Tuhan yang sesungguhnya untuk engkau. Ketika Tuhan sudah melindungi bangsa Israel dari awal perjanjian lama sampai akhir perjanjian lama, kita lihat betapa baiknya Tuhan. The very big picture of God, the very heart, hati Tuhan yang paling dalam untuk bangsa Israel berlaku juga untuk saudara. Tuhan, aku berdoa Tuhan, bahwa di tengah
musim apapun, bahwa di tengah bencana apapun, bahwa di tengah kondisi apapun, aku klaim Tuhan, bahwa pokok anggur akan membuat kami berbuah, bahwa Engkau sendiri yang membuat kami berbuah Tuhan. I declare, ada pertumbuhan meskipun kami tidak bisa melihat hal yang masuk akal untuk kami bisa melihat pertumbuhan. I declare, kasih karunia-Mu tidak berhenti Tuhan, di dalam nama Yesus. Amen. When the mountains fall and the tempest roars, you are with me. When creation falls, still my soul will soar on your mercy. I'll walk through the fire with my head lifted high and my spirit revived in your story. I look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious grace. Let the ruins come to life in the beauty of your name, rising out from the ashes. God, forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I'll sing. When the world caves in, still my hope will cling to your promise. Where my courage ends, let my heart find strength in your presence. I'll walk through the fire with my hands lifted high and my spirit revived in your story. I'll look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious grace. Let the ruins come to life in the beauty of your name, rising up from the ashes. God, forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I'll sing. Let the ruins come to life in the beauty of your name.
in the beauty of your name. Rushing up from the ashes, God, forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I'll say, oh. Let the ruins come to life in the beauty of your name, rising up from the ashes, forever You reign. and My soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I'll sing. Thank you, Jesus. Thank you for your love. Thank you for the heart of the Father. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami, untuk kemurahan-Mu kepada setiap kehidupan kami. Hari ini, church, sembari Kau ambil roti dan anggur, saya mengundang saudara untuk mengingat Yesus hari ini. But He cares for your life, bahwa Dia peduli pada kehidupanmu. Dia memberikan tubuhnya kepadamu karena Dia mau memberikan yang terbaik dari hidupnya. Dan di dalam tubuhnya Dia beli keutuhanmu. And He didn't mind to be broken for you to be made whole. So today, mari kita datang pada, as we come to Jesus, we receive His gifts to our life, and we receive shalom in this bread, the body of Christ. Let us partake. Dan di dalam darahnya ada pengampunan dosa, bahwa kita dibenarkan satu kali untuk selama-lamanya, bahwa kita dikasihi, kita diampuni, kita diterima, kita dipegang, kita disayang, kita diperhatikan, dan kita dibenarkan satu kali selama-lamanya. Tidak ada dosa yang Tuhan ingat. Darahnya berteriak pengharapan yang lebih baik. Ada berkat, ada pengampunan. Mari kita ambil darah Kristus, menerima bahwa kita ada di dalam perjanjian yang baru. One that oftentimes does not make sense. Too good to be true. Bahwa Dia mengasihi dan Dia mengampuni kita. Bahkan di tengah-tengah kesalahan kita, we are always His children, beloved in the blood of Jesus. Let us receive. We remember Jesus today, that in Him adalah kebenaran kita. In Him adalah our perfection, once and for all. I pray for peace untuk setiap yang ada di rumah, di dalam setiap kesalahan, segala keadaan yang membuat mereka merasa unfavor, nggak di favor oleh Tuhan.
nggak dikasih oleh Tuhan. That they know that the Lord has given Jesus to demonstrate how much the Father loves you. Bless you in the name of Jesus. Amen. Baik, saya mau membagikan sebuah ayat dari firman Tuhan hari ini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai dan tidak berbuat dosa. We do not have a high priest that cannot sympathize, that is unable to sympathize. So today God is here with you. Dia tahu perasaan kita waktu kita bertanya-tanya, waktu kita ditinggalkan di dalam kesepian di tengah malam, atau mungkin ada pertanyaan, apakah ASI yang saya hasilkan cukup? Apakah anak-anak saya akan tumbuh normal di tengah-tengah kondisi social distancing seperti ini? Apakah saya mampu memberikan kecukupan bagi keluarga saya? Apakah ketakutan saya didengar oleh Tuhan? We have a high priest that is able to sympathize with us. So let's pray today and just come to Him knowing bahwa Bapa kita juga adalah Bapa yang menjadi mediator untuk kita, yang bisa Yesus akan berdoa kepada Bapa supaya saudara didengar, supaya saudara menerima janji dari Bapa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan bahwa Engkau Bapa yang baik, bahwa Engkau yang membesarkan kami Tuhan. Dari rahim ibu kami, Engkau merancangkan kehidupan kami Tuhan. Tidak ada satupun yang luput dari pikiran-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami. Engkau mengerti ketakutan kami dan tidak terlalu kecil Tuhan di pandangan-Mu Tuhan. Hal-hal tersebut kami berdoa biar Engkau sendiri Tuhan yang hadir dan menyentuh setiap hati di dalam nama Yesus. Ada kecukupan, bahkan kelimpahan di setiap rumah tangga kami. Ada sukacita, ada pengampunan, ada kasih mesra Tuhan di dalam nama Yesus. Dan hari ini kami juga bersatu hati Tuhan untuk berdoa untuk Pastor Yohanes dan Grace. Biar kiranya keluarga mereka Engkau yang tutup bungkus di dalam nama Yesus. Engkau tidak menutup matamu ketika hati kami pedih Tuhan. Engkau ada di situ dan Engkau mau Tuhan mengangkat mereka, mengatur kehidupan mereka dengan indah Tuhan di kedepan harinya. Segala kecukupan boleh Engkau limpahkan untuk keluarga ini Tuhan. Hari ini kami menghadap kepadamu, kami buka kedua tangan kami. Mari kita angkat kedua tangan kita dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu dan memeliharamu. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu, memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera, keutuhan, pemulihan, and the presence of all good things. Shalom di dalam nama Yesus sekarang sampai selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Amin. Adopted me. You said, my child, would you call me your daddy? I once broken till you came to my heart. You took all the pieces, made my heart whole again. How could this love so real, could this love